Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ini pertemuan kita yang terakhir, pertemuan kita ketiga dan keempat. Ya, jadi malam ini kita akan belajar tentang regresi sesuai dengan perjanjian kita 2 hari yang lalu, ya kan? Dan juga nanti akan saya share juga soal ujian untuk kalian kerjakan nanti. Jadi untuk materi hari ini saya share ya di layar laptop kalian ataupun handphone kalian sudah lihat. Jadi kalau penelitian kalian ataupun judul skripsi kalian ada kata faktor-faktor ataupun pengaruh ini terhadap itu misalnya. Nah, itu sudah dipastikan kalian akan menggunakan alat analisisnya itu ataupun teknik analisisnya itu menggunakan regresi, ya. Jadi regresi yang kita gunakan itu bisa saja regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda, tergantung dari banyaknya variabel bebas yang kita gunakan. Kalau variabel bebas yang kalian gunakan cuma satu atau y-nya x-nya cuma satu, berarti kalian pakai regresi sederhana, ya. Tapi kalau variabel bebas kalian itu X-nya lebih dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, nah itu berarti kalian memakai regresi linear berganda. Ya. Jadi regresi ini membantu kita untuk melihat pengaruh dari variabel bebas itu terhadap variabel terikat. Jadi kalau judul kalian tentang itu, nah materi ini sangat berguna sekali dalam pembahasan kalian nanti di skripsi. Tapi kalau kalian judulnya tentang strategi ataupun tentang apa gitu yang berbau-bau kualitatif, nah ini nggak akan masuk gitu, ya. Jadi sebenarnya SPSS itu berguna sekali buat penelitian ataupun skripsi yang memakai metode kuantitatif. Ya, kuantitatif. Jadi suatu data itu yang tadinya nggak bisa punya nilai ataupun angka, itu bisa didekatkan menjadi sebuah angka dengan yang namanya skala, ya kan? Jadi skala-skala yang kalian pakai dalam sebuah kuesioner, data-datanya itu, nah itu bisa kita hitung, kita olah datanya dengan teknik analisis regresi. Ya, jadi kalau untuk yang penelitian faktor-faktor ataupun pengaruh judul skripsinya, nah ini yang kita pakai teknik analisanya, ya. Jadi yang tadi saya jelaskan regresi ada 2, regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, kalau sederhana itu variabel bebas 1, x-nya 1, ya. Misalnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan, berarti kan yang variabel bebas itu adalah biaya promosi, ya kan? Nah, variabel terikatnya atau Y-nya itu adalah penjualan. Nah, kita lihat coba. Kita bahas yang regresi berganda aja, karena ini yang paling penting sekali, karena jarang sekali saya rasa judul-judul kalian itu skripsinya memakai regresi sederhana, karena simpel kali kalau regresi sederhana, ya. Kalau di berganda ini agak-agak lumayan lah tingkat kesulitannya. Jadi dalam regresi berganda itu kita menguji hubungan linear antara satu variabel dependen Y dan 2 atau lebih variabel independen. Nah, ini contohnya, contoh-contohnya ya, contoh-contoh judul yang memakai regresi berganda, ya. Nah, kalau nanti di proposal kalian bisa buat modelnya itu atau persamaannya seperti ini gitu, ya. Bentuk ini. Y sama dengan A tambah B kali B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya, ya. Ini boleh, ya. Ataupun kalian bisa memakai cara manual, boleh. Kalau dosen pembimbingnya ingin kalian mencari cara manual, boleh, nggak apa-apa. Tapi ada juga mungkin dosen pembimbingnya yang nggak mau jelimet, udah pakai SPS saja biar cepat hasilnya ketahuan, ya.
Jadi ini contohnya. Jadi kalau kalian dalam penelitian kalian ataupun dalam skripsi kalian, kalian memakai model statistik dan ekonometrika, kalian harus buat model regresinya seperti ini. Ya, yang ini Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 X2 dan seterusnya. Jadi jangan seperti yang tadi, yang ini jangan ya. Jangan kalian buat Y sama dengan A tambah B1 X1, jangan. Tapi kalian harus buat dalam bentuk alfa dan beta. Ini beta ini ya, betanya. B-nya kayak gini. Jadi dibedakan. Terkadang mungkin kalau yang nggak ngerti dianggapnya sama, padahal kalau dalam bahasa statistik ataupun bahasa ekonometrika itu berbeda ya. Kalau ada dosen yang ngerti statistik ataupun ekonometrika pasti kalian disalahkan kalau kalian menggunakan yang ini tadi nih. Y sama dengan A tambah B. Bukan yang ini, harusnya yang ini harusnya alfa beta 1 gitu. Harusnya ya. Jadi nanti jadi apa? Perbincangan yang apa yang jadi kayak apalah ya. Pokoknya harus betul. Nah, inilah dia gambar apanya modelnya kalian buat nanti dalam regresi berganda. Nah, yang 2 hari yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa kalau dalam hal kita menggunakan regresi, terutama regresi berganda atau multiplier, ya, itu ada syarat utama dari hasil regresi itu, gitu ya. Di sini ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, errornya itu harus berdistribusi normal. Nah, ini nanti akan kalian lihat dari apa? Dari apa? Hasil heterokedastis. Scatter plotnya nanti kalian lihat nanti. Data-data itu berdistribusi normal enggak? Ya. Lalu ada lagi meannya itu dari error itu adalah 0. Meannya itu harus 0. Harus 0 meannya. Terus errornya itu memiliki variansi yang konstan. Ya, harus konstan errornya. Lalu errornya itu bersifat independen. Nah, 4 hal ini itulah yang dikatakan dalam bahasa statistik atau ekonometrika namanya blue. Blue ya, biru. B-L-U-E, biru. Atau kalau dalam singkatan ekonometrikanya namanya blue itu adalah Best Linear Unbiased Estimator. Jadi estimator ataupun hasil yang terbaik, yang tidak bias, ya, itu yang dicari, blue. Jadi kalau regresi kita sudah mencapai blue, nah itulah yang terbaik hasilnya gitu. Dia tidak bisa diutak-atik lagi. Itu hasil yang bagus, hasil yang terbaik. Itulah yang dicari para orang-orang yang melakukan penelitian di ekonomi ya. Jadi harus hasilnya itu blue regresinya. Blue itu ini 4 hal ini blue. Ya 4 hal ini. Error, normal, meannya 0, errornya tidak memiliki variansi konstan, sampai errornya bersifat independen. Nah, bagaimana mencari blue ini, Pak? Nah, kemarin saya sudah jelaskan, supaya kita tahu hasil regresi kita itu blue, kita harus melakukan uji asumsi klasik. Ya, kemarin ada 5 uji asumsi klasik, tapi pada dasarnya 4 aja sih bisa. Tapi kalau di manajemen tergantung dari apanya nanti ya, data yang dipakai atau metode yang dipakai. Kalau kuantitatif pakai data time series, data bulanan misalnya, ataupun data harian atau data tahunan, nah itu harus ada atau korelasinya dicari. Tapi kalau kalian, penelitian kalian menggunakan kuesioner, pasti pakai skala ya kan, skala apa? Ada indeksnya, ya. Jadi itu nggak perlu pakai autokorelasi, hanya tambahan aja. Nah itu, jadi nanti kalau kalian penelitian, yang paling pertama tahapannya kalian mencari dulu uji validitas, uji reliabilitas. Nah kalau uji itu sudah bagus, sudah selesai, sudah tercapai, lanjut kita lakukan regresi. Nah di regresi itu kalian ujilah asumsi klasik supaya dia mencapai blue. Kalau udah blue, barulah kalian bisa menganalisa pembahasan-pembahasan dari hasil SPSS tersebut. Jadi kalau kalian
apa tidak mencapai blue, misalnya ada pelanggaran, misalnya multiko, heterokedastis, ataupun autokorelasi, nah itu nggak bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana caranya Pak supaya apa? Supaya bisa blue? Ya, kalian harus melakukan treatment. Treatment itu berarti ada perbaikan, ya perbaikan supaya dia sehat lah istilahnya gitu ya. Bagaimana data kita supaya normal? Caranya bagaimana Pak? Ditambah lagi datanya, ya, atau dikurangi datanya. Makanya kalau dalam penelitian semakin banyak data yang kita pakai, N-nya itu semakin banyak, itu semakin bagus. Tapi kalau data kalian terbatas, cuma 20 aja Pak sampelnya, ataupun 30. Nah itu siap-siaplah berhadapan dengan ini. Uji asumsi klasik yang apa? Yang selalu ada kendalanya itu. Ya, jadi usahakan punya sampel itu kalau bisa 100, 200, 300, kalau bisa. Tapi kan kalau di kantor, misalnya kantor camat, ataupun sebuah perusahaan gitu, misalnya di bagian apanya gitu, HRD-nya atau apa, pasti kan nggak mencapai 20 atau 30 ya kan. Makanya usahakan penelitian kalian terlebih dahulu sebelum kalian ajukan, kita cari dulu populasinya berapa di situ. Usahakan 30. Ya, usahakan 30. Kalau nanti kurang dari 30, pasti nanti pas seminar kalian, pembimbing kalian pasti nanya, udah ganti aja apanya, objek penelitian kalian. Tadinya misalnya di kantor camat apa gitu, kantor camat Siantar Martoba misalnya. Di sana ternyata pegawainya cuma ada 22 misalnya. Nah, itu nggak bisa dilanjutkan. Berarti kalian harus mengganti objeknya. Oke, ganti jadi Dinas Perhubungan Pematang Siantar misalnya. Nah, di sana kebetulan ada pegawainya jumlahnya 50 ataupun 30 lebih. Nah, itu boleh. Oke, cocok. Ya. Jadi tujuan tadi kita harus mencapai 30 lebih atau gitu supaya menghindari ini, ya, menghindari uji asumsi klasik tadi, supaya dia tidak ada kendala ataupun tidak mengandung multiko. Nah, itu dia. Ya, jadi pastikan judul kalian itu harus, sampelnya itu harus kalau bisa di atas 30. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. 100, wah mantap itu. Pasti hasilnya nanti bagus. Pasti hasil R square-nya atau apanya tuh 90% atau berapa itu. Tapi kalau penelitian di manajemen, memang kebanyakan nanti hasilnya itu pengaruhnya itu paling 50, 60, paling tinggi 70 lah. Kalau dia pakai data hasil kuesioner ya. Tapi kalau dia pakai data hasil data sekunder, nah biasanya itu tinggi-tinggi R square-nya. Nah itu dia gambarannya. Ya. Jadi ini regresi berganda itu sangat berguna sekali buat kalian. Ya, kalian akan tahu nanti apa sih variabel terikat, apa sih variabel independen, harus tahu. Kan kita udah belajar di metode penelitian, udah harus ngerti lah. Nanti kalau bisa buku yang kalian pakai kalau kalian menulis skripsi jangan pakai buku Sugiono, tapi buku Profesor Sulianto. Ya, Pak Prof Sulianto ini kebetulan guru besar guru besar manajemen di UGM. Kalau Sugiono itu guru besar Fakultas Keguruan FKIP. Kita kan anak-anak ekonomi kan. Keguruan sama ekonomi itu jauh berbeda tuh filosofisnya ya. Berbeda nanti kalian pakai buku dia pasti beralirannya pasti nanti ke pendidikan FKIP keguruan. Tapi kalau kalian pakai Sulianto, Prof Sulianto, wah itu sangat dekat sekali dengan kasus di manajemen ataupun di ekonomi. Ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Ini yang paling utama lagi saya mau kasih lihat. Ya, ini jika nanti kalian sudah melakukan regresi dengan SPSS. Nah, di sini ini hasilnya seperti gini contohnya ya. Contohnya seperti ini hasilnya. Tabel ini. Nah, di sini ada unstandardized dan juga standardized. Nah, bedanya di mana, Pak? Mana yang kita pakai, Pak? Unstandardized atau standardized, Pak? Dalam membuat persamaan regresi kita ataupun pembahasan kita nanti. Ya. Nah, di sini ada apanya ya?
ada ketentuannya. Kalau model kalian itu dalam tujuan penelitian kalian nanti ada kalian ingin meramalkan gambaran masa depan dalam data kalian itu, berarti kalian pakai unstandardized. Jadi nilai inilah yang nanti kalian buat di persamaan regresinya. Ya, bukan yang ini, bukan, tapi yang ini. Jadi nanti kalian disuruh misalnya sama pembimbing kalian buat trennya. Misalnya, buat trennya, buat peramalan. Kira-kira volume penjualan itu 30 tahun ke depan berapa? Berarti kalian pakai ini. Ya, pakai yang ini. Koefisien inilah yang dipakai. Tapi kalau kalian cuman hanya ingin mengetahui pengaruhnya aja berapa atau sumbangannya berapa dari variabel-variabel bebas itu terhadap Y, kita pakai yang ini standardized. Yang ini kita pakai. Ya. Nah, itu yang kebanyakan salah menafsirkan ya beberapa pembimbing di Fakultas Ekonomi. Seringkali saya tapi tetap ngotot merasa dirinya betul gitu. Padahal kalau secara teori udah salah gitu. Jadi kalianlah nanti yang yang bisa menjelaskan ataupun apa. Bisa cari di buku statistik ataupun buku-buku ekonometrika yang ada di perpus atau kalian bisa beli. Dijelaskan. Ya, jelaskan sama apanya. Jadi nanti kesalahan-kesalahan yang lalu itu nggak berulang-ulang lagi dibuat kesalahan oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi kalian harus harus kritis, ya. Jadi kalau kalian dalam penelitian kalian mau pakai tren, mau meramalkan, harus pakai yang ini unstandardized, ya. Ini unstandardized. Tapi kalau cuma mau lihat pengaruh, pakai yang standardized, yang ini, ya. Nah, dalam standardized ini tetap nanti yang nilai A-nya itu ini yang dipakai sama. Ini pun gitu juga nilai ini. Yang beda itu variabel bebasnya aja nilainya. Variabel alfanya itu ataupun A-nya itu nilainya sama 6,29. Ya. Jadi itu yang paling utama yang harus kalian ketahui gitu. Nanti kalau kalian buat modelnya kayak gitu. Jadi nanti bisa kalian kan nanti kan buat persamaan itu kan seperti ini contohnya. Y sama dengan kalau kita pakai yang unstandardized berarti kan kita bisa buat 6,229. Lalu kita lihat X1-nya itu efektif itu minus, berarti kan min 0,731 X1. Lalu lihat lagi X2-nya berapa? Min 0,077 X2. Lalu X3-nya berapa? Min juga. Min 0,153. Nah, ini kalau yang untuk melihat melihat peramalan ya kan, tren. Yang ini bentuknya kayak gini gitu. Tapi kalau dia yang mau melihat pengaruh aja, berarti kan persamaannya itu Y sama dengan 2,29 diambil 0,621 X1 diambil 0,059 X2 diambil 0,111 X3. Ini X3 juga tadi ya, lupa saya. Ya. Jadi kalau kalian hanya melihat pengaruh, berarti ini dia diambil dari sini. Ya. Tapi kalau ada kalian mau meramalkan gambaran masa depan, berarti kalian pakai yang standardized, yang ini nilai ini yang dipakai dalam persamaannya, persamaan regresinya. Nah, itu yang kebanyakan Kebanyakan yang bersalahan pembimbing kita, dosen kita. Ya. Karena mungkin waktu mereka belajar statistik atau belajar metode penelitian, mereka ketiduran atau mereka kurang banyak baca ataupun waktu dia kuliah mungkin sampai gerbang sekolah aja nggak masuk. Jadi kalianlah yang mulai yang mulai membenarkan gitu supaya apa yang di teori ataupun di buku-buku itu yang benar itu tetap jadi benar gitu ya. Jadi itu intinya yang paling utama
kita membahas itu. Nah, ini contohnya nih, ya. Contohnya. Nah, sekarang kita lihat lagi aduh, ya. Dia ini nanti aduh, saya nggak bisa buka SPS pula. Gimana caranya ya? Kalian udah nginstal SPSS? Udah? Udah nggak? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Nanti diinstal lah, kan kalian udah apa? Mengerjakan skripsi kan? Jadi penting sekali. Jadi nanti bisa kalian apa? Install di apa? Di toko komputer bisa. Di Jalan Kartini itu kan ada toko komputer Asia Komputindo. Ya. Di situ apa? Bisa diinstal 10.000 harganya. Ataupun kalian tabung-tabungan berapa gitu beli. Tapi di Tokopedia ada, di apapun Shopee ada, ataupun kalau nggak nunggu lama di Medan banyak kan toko-toko komputer SPSS, beli aja CD programnya, paling dia harga 40.000 lah itu kalau nggak salah, bisa diinstal berkali-kali, bisa kalian jual di kampus ya kan, ayo nginstal gitu, 10.000 wah ada 50 orang berapa itu kan lumayan. SPSS versi terbaru lagi yang saya rasa yang 27 itu terbaru. Saya punya 25 ya. Nah, ini lagi loading nih SPSS-nya. Jadi kalian belajar dulu bagaimana sih caranya Pak kita menginput data di SPSS lalu diregresikan. Ini agak lambat ya. Karena apa? Kalau via Zoom ini memang agak payah loadingnya. Malam-malam itu. Ya tunggu ya. Ini agak apa? Lagi loadingnya lambat sekali nih. Arman. Oke, saya share nih ya. Ini bentuk dari apa? Nah, ini tampilan kalau kalian sudah mengklik ikon SPSS pada desktop kalian atau komputer kalian ya. Jadi kalau ini tampilan awalnya ada beberapa kolom ini yang ditampilkan. Jadi kalian pada saat kalian memasukkan variabel dalam penelitian kalian, diklik dulu. Tadi kan gini posisi awalnya data view. Ini variabel view. Nah, variabel view kalian ketik dulu. Nah, baru ini akan tampilan barunya gitu. Name-nya apa? Nama variabelnya apa? Misalnya variabel Y, contohnya ya. Lalu kalian punya 3 variabel bebas atau 2, misalnya X1, X2, misalnya ya. Nah, sini kalian bisa isi label dari Y. Misalnya Y itu adalah penjualan misalnya. Penjualan misalnya. Lalu X1 misalnya biaya promosi misalnya. Lalu X2 misalnya apa? Pendapatan dari konsumen misalnya ya. Pendapatan konsumen. Nah, kalau sudah buat nama atau label dari variabel, kalian bisa pindahkan ke data view. Data view diklik lagi yang paling kiri bawah. Nah, ini udah apa? Udah ada ya. Tinggal kalian masukkanlah data-data yang kalian mau yang kalian peroleh dari kuesioner kalian ataupun dari sumber-sumber lain gitu. Misalnya 1.000, misalnya 2.000, 3.000 misalnya.
4.000. Nah, kalian isi aja ya. Kalian ketik 6.000 misalnya. 7.000, 8.000, 22.000 misalnya ya. 35.000 misal contohnya. Ada 10, misalnya ada 10 data. Ya. X1 misalnya 2. Misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta, 9 juta, 12 juta, 3 juta, 2 juta, 6 juta. Nah, X2 misalnya 6, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 misalnya. Nah, ini contoh datanya ya. Nah, jadi kita masih ngasal aja dulu ini. Jadi kalau menginput data di SPS kayak gini, contohnya. Nah, lalu kita mau melakukan regresi. Nah, kalian klik analyze di di text button yang di atas, paling atas ya, analyze, pilih regression, ya regression, baru pilih linear, ya linear. Nah, di sini ada dialog dialog box ya. Nah, di sini ada dependent, independent. Nah, kalian pilih yang variabel dependentnya mana, variabel terikatnya mana. Yang Y pindahkan ke dependent. Lalu variabel independen yang mana, Pak? Variabel X. Pindahkan. Klik, pindahkan. Ya. Nah, sebenarnya kalian pun bisa langsung okekan, boleh. Mau okekan boleh langsung. Nanti akan keluar hasilnya. Tapi karena kita harus melakukan uji asumsi klasik, berarti kita harus ini menyeting dulu dialog box-nya itu pada statistik. Kita setting. Yang dibutuhkan adalah Durbin-Watson, ya, deskriptif, collinearity. Nah, ini gunanya untuk apa Durbin-Watson, Pak? Untuk uji asumsi klasik atau korelasi. Kalau yang ini untuk multiko dan heterokedastis. Kita klik. Baru continue. Baru kemudian apa lagi, Pak? Nah, kalau kalian misalnya mau melakukan tren atau meramalkan, berarti kita harus menyeting plot juga. Nah, di sini yang Y ini apa, Pak? Y series sheet. Ya, kalian klik. Pindahkan ke sini. Baru kemudian pilih cepret pada X-nya. Jangan lupa dicentangkan histogram dan norma probability plot. Baru continue. Baru kemudian tinggal okekan aja. Nah, ini akan jalan dia. Nah, dihitung langsung sama komputer. Kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan nggak? Yang saya apa nih? Saya regress. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ini hasil SPSS-nya, output-nya. Enggak, Pak. Kelihatan. Nah, ini hasilnya nih ke bawah semua. Nah, ini nanti model sumari, ANOVA, ya, koefisien. Nah, ini ada nilai PIP, tolerance. Ini kan kemarin untuk lihat apa nih? Melihat validitas ya, validitas sama reliabilitas. Nah, ini semua hasilnya itu. Nanti kalian analisis masing-masing apa artinya ini nilai-nilai ini gitu. Ya. Yang tadi yang utama kan ini kan. Kalau kita penelitiannya untuk melihat pengaruh, berarti kita pakai yang mana tadi? Standardized atau unstandardized? Pakai yang mana? Kalau mau hanya melihat pengaruh aja, Pak. Saya mau penelitian saya mau melihat pengaruh ini terhadap ini aja, Pak. Berarti pakai yang standardized ya. Standardized, Pak. Nah, ini berarti yang dipakai untuk buat persamaannya. Kalau tadi cuma mau melihat apanya itu trennya atau peramalan untuk masa depan, ini yang dilihat. Nah, itu dia. Jadi caranya tadi ya udah saya ajari kalian cara bagaimana menginput data lalu diregresi. Nah, hasilnya ini. Nah, sekarang yang paling utama itu kalian bagaimana sih menganalisisnya, Pak? Menganalisisnya itu ini mana ya? Nah, ini contoh soal ujiannya nanti nih. Jadi hari Sabtu kalian ulin, ya. Nah, ini soal ujian kalian. Hanya dua soalnya. Nanti kalian regresikan dengan SPSS ini.
Ini datanya masih gampang, ini masih 12 saja ya kan. Nah, kalian cari buat persamaannya. Persamaan tadi yang tadi kayak saya bilang tadi unstandardized atau standardized. Lalu hasilnya itu, outputnya itu ada nilai koefisien determinasi atau R square. Apa maknanya itu? Ya. Lalu kalian ujilah, uji T. Apa sih pengaruh daripada dari variabel X terhadap Y itu pengaruhnya apa? Ya, dengan uji T. Kan udah pernah belajar uji T kan? Waktu kita metodologi udah pernah. Nah, soal nomor 2 ini juga hampir sama, tapi ini untuk regresi berganda. Kalau ini regresi sederhana, ya. Nah, untuk apanya, analisisnya, kalian bisa lihat ini. Ya. Saya lupa lagi yang mana sih. Nih, ya. Ini nanti akan saya share. Nah, ini contohnya nih, buku. Ada sebuah buku dari buku Sulianto. Ya. Misalnya hasil outputnya itu seperti ini misalnya. Tabel-tabelnya ada model Sumari, ANOVA, koefisien. Misalnya R square-nya itu nilainya itu adalah 0,885 misalnya. Nilainya. Itu artinya apa? Nah, di sini ada nilai R square 0,85 itu berarti bahwa variasi penjualan dapat dijelaskan oleh promosi sebesar 88,5%, ya. Jadi variabel promosi itu mempengaruhi penjualan itu sebesar 88,5%. Nah, sisanya sebesar 0,115 itu adalah variabel lain. Nah, jadi yang tadi contoh soal ujian kita tadi kan itu kan cari R square, apa artinya? Itu loh. Ada nanti saya bagikan ini ya. Lalu kemudian ini lagi contohnya nih. Mana nih? Ini bukunya. Kalian nanti yang dalam bentuk kuesioner, ya. Di sini contohnya adalah faktor pengaruh dari motivasi, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai misalnya. Nah, mereka setelah menyebarkan kuesioner kepada 59 karyawan dalam sampel penelitian ini, nah ini dia dapatlah datanya seperti ini contohnya. Setelah ditotalkan, ya dapat ini datanya sampai 59. Nah, lalu setelah diregresi dengan SPSS, kita disuruh membuat persamaan ini, ya. Nah, kalau untuk membuat persamaan, kalian harus melihat tabel koefisien pada output SPSS. Tengok nanti tabel koefisiennya. Nah, kebetulan pada penelitian ini hanya mau melihat pengaruh aja, berarti inilah yang kalian pakai untuk membuat ini, ya, membuat persamaannya. Nah, udah terjawab ya kan soal ujian itu kan? Tinggal ini aja. Lalu kalian kalian tengok nanti uji T berarti dilihat dari tabel koefisien, nilai ininya nih. Signifikan inilah yang kalian lihat nanti. Mana yang signifikan dari 3 variabel bebas itu? Apakah X1, apakah X2, apa X3? Ya. Kemudian kalian Kalian cari apanya lagi tadi itu? Saya lupa. Uji F, ya. Nah, ini tapi nanti kalau kalian deskripsi, kalian ikuti aja lah yang ada di buku ini. Apa saja yang harus dibahas, uji asumsi klasiknya, uji hipotesisnya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, ya kan, R square-nya itu berapa tadi? Nah, dalam contoh soal ini 0,722. Artinya apa? Inilah dia. Ya. Jadi itu. Intinya kita belajar SPSS itu mempermudah kita dalam mengolah data-data dalam penelitian kita. Kalau nggak ada SPSS mungkin kita akan sangat kesulitan sekali, ya sangat kesulit sekali kita untuk
kita sangat sulit sekali supaya cepat gitu menghitung berapa sih pengaruh X1 terhadap Y gitu. Sebenarnya cara manual bisa, tapi kalau dia sudah 3 variabel bebas, wah itu sudah susah sekali. Ya, bisa kalian menghitung apa. Tapi itulah dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nanti akan saya share di grup SPSS. Ada, Pak. Ya. Jadi kalian kerjakan hari Sabtu jam berapa nanti saya beritahukan lah di grup kita. Ya. Nah, ini saya dulu. Aduh, kebetulan udah habis lobet nih. Harus dikerjakan ya. Supaya bisa keluar sertifikatnya. Kalau nggak ada, cemana saya ngasih nilainya. Ya, walaupun ini nggak wajib sekali sebenarnya sih, tapi kalian ini kan supaya skillnya ada gitu. Kalian lulus dari fakultas ekonomi, bisa SPSS, itu yang paling utama. Jadi kalau yang kemarin-kemarin nggak ikut, ya oke lah, nggak apa-apa lah bagi saya. Yang penting kalian harus kumpulkan jawaban ujian kita. Ya, saya mengerti kok, kalian pasti ada kerjaan sibuk atau apa gitu. Tapi harus kumpulkan. Nanti ada GC-nya, GC Google Classroom yang saya udah buka. Kalian kumpulkan ke situ. Oke? Ada pertanyaan? Nanti akan saya share. Ini kebetulan saya rekam juga ini di YouTube. Nanti kalian bisa putar aja kalau bingung atau apa gitu. Ya, lagi gabut atau lagi lagi stres. Ya, karena mikirkan Versi ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Apa tuh? Nanya apa? Versi SPSS, Pak, untuk ngerjakannya. Boleh versi berapa aja nggak apa-apa. Saya nggak nentukan versi berapa. Versi SPSS-nya yang versi berapa? Nggak, bebas. Biasanya yang berapa yang lagi ada di Siantar biasanya 21 sih. Saya 25. Nggak apa-apa, pakai apa. Yang penting bisa membuat persamaan regresi tadi. Itu aja nih. Ya, 2 soal itu. Nanti saya kirim ke grup WA kalian. Dan kalian jawab, kirim lembar jawabannya itu. Di apa aja lah, diketik aja. Nggak usah kalian tulis tangan lah, capek kali. Kerja kelompok kalian ya kan, copy paste, trap, kirim. Buat namanya. Tinggal ganti fontnya. Ya kan gitu kan? Biar nggak jadi beban. Yang penting kalian ngerti masukkan data itu di SPSS. Sudah cukup. Ya, oke? Ada lagi pertanyaan? Jadi pelatihan kita sudah usai, ya sudah nggak ada lagi, hanya ujian aja tadi dikirimkan. Jadi sudah selesai. Oke, sampai sini, sampai tadi yang hasil regresi berganda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga prokes, salam sehat, selamat malam. Malam, Pak.